Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Septiani dari kelas 3C Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yuk simak videonya. Berikut alat dan bahannya. Ada baskom yang berisikan air, ada kapas, ada biji kacang hijau, ada penggaris, ada deterjen bubuk atau rinso, ada sendok, ada aluminium foil, ada gelas yang berukuran 1000 ml, ada gelas penakar, dan yang terakhir ada gelas yang sudah diberikan label larutan konsentrasi yang berukuran 500 ml. Langkah yang pertama yaitu kita merendam biji kacang hijau secukupnya ke dalam baskom yang sudah berisi air. Biarkan rendaman kacang hijau selama beberapa menit, sedangkan kacang hijau yang kita pilih dalam percobaan ini yaitu kacang hijau yang tenggelam. Apabila ada yang mengapung maka tidak kita gunakan dalam percobaan ini. Langkah yang kedua yaitu kita mulai masukkan kapas ke dalam gelas yang berukuran 500 ml yang sudah diberi label nomor 1 sampai 6 dan label kontrol seperti air ledeng atau air PDAM. Langkah yang ketiga yaitu kita mulai membuat larutan konsentrasi deterjen seperti 100%, 50% dan seterusnya. Caranya yaitu kita masukkan 1 sendok teh ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Lalu kita mulai aduk-aduk saja sampai merata. Setelah larutan kita aduk tadi, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 100% sampai penuhnya 500 ml. Selanjutnya, kita buat larutan deterjen dengan konsentrasi 50%. Caranya yaitu kita masukkan saja air PDAM ke gelas 1000 ml yang tinggal setengah tadi sampai penuh. Lalu kita masukkan ke dalam gelas 500 ml yang sudah diberi label 50% hingga penuhnya mencapai 500 ml. Sekarang mari kita buat yang berkonsentrasi 25%. Caranya masih tetap sama. Kita masukkan saja air PDAM sampai penuh. Lalu kita masukkan ke gelas yang berkonsentrasinya 25% sampai penuhnya 500 ml. Lalu selanjutnya kita membuat larutan 12,50%. Caranya masih tetap sama. Kita isi dengan air PDAM hingga penuh. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabelkan 12,50% sampai penuhnya 500 ml. Setelah itu kita membuat larutan dengan konsentrasi 6,25%. Kita masukkan saja air PDAM sampai penuh. Kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabelkan 6,25% sampai 500 ml. Lalu selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 3,10%. Masukkan air PDAM sampai penuh. Kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabelkan 3,10% sampai 500 ml.
Dan yang terakhir, kita masukkan air PDAM sebagai kontrol ke dalam gelas 500 ml. Langkah yang keempat yaitu kita masukkan biji kacang hijau yang sudah terpilih ke dalam larutan deterjen yang sudah kita buat tadi. Lalu kita biarkan rendaman selama 5 menit. Langkah kelima, setelah kita tunggu selama 5 menit, maka biji kacang hijau ini kita pindahkan ke dalam gelas yang sesuai di atas tisu atau kapas. Misalnya kita mengambil kacang hijau dari larutan 100%, maka kita pindahkan ke gelas yang berlebar nomor 1. Lakukan cara itu ke semua gelas yang sudah berlabelkan nomor 1 hingga 6. Dan lakukan juga ke dalam gelas yang berlabelkan air kontrol atau air PDAM. Langkah keenam, kita masukkan larutan deterjen secukupnya ke dalam gelas yang berlabel sesuai larutan. Langkah ketujuh, kita tutup semua gelas menggunakan aluminium foil supaya cahaya tidak dapat masuk. Semua sudah kita tutup menggunakan aluminium foil. Sekarang kita tunggu selama 24 jam untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, ini hasil yang sudah kita tunggu selama 24 jam. Ini hasil pertumbuhan kacang hijau yang sudah kita tunggu selama 48 jam atau 2 hari. Dapat disimpulkan bahwa deterjen dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau karena deterjen mengandung bahan kimia yang sifatnya mencemari lingkungan dan tumbuhan, serta yang mengandung larutan deterjen tinggi, warna kacang hijaunya berubah menjadi gelap. Sedangkan yang di air kontrol atau PDAM, kacang hijaunya bertumbuh dengan baik atau sempurna. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.